Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Sebab setiap caramu selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk pertolonganmu, terima kasih untuk berkat-berkatmu. Hari ini kami percaya kami akan menjalani hari yang baik sebab Engkau menyertai dan memberkati kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Biar pesan firman Tuhan hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami, dapat menjadi sebuah peneguhan bagi setiap kami bahwa Tuhan yang kami sembah tetap memegang kendali, dan biarlah hidup kami makin berkenan, makin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersama-sama dengan saya, kita mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya. Kita mau katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi, shalom. Sama-sama tulis di live chat. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat sebanyak-banyaknya. Saya percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, Tuhan Yesus yang dahsyat itu selalu mengerjakan semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan Dia selalu punya cara untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Puji Tuhan Bapak Ibu, senang sekali bisa menyapa saudara semuanya. Senang sekali bisa kembali beribadah. Tadi malam senang juga ya di Tunjungan Plaza. Kita sudah menyembah Tuhan bersama dengan Pastor Frankie Kuncoro. Dan nanti malam Bapak Ibu kita kembali di doa malam di Pakuwon Mall. Ya, kita akan bersama-sama beribadah bersama dengan Pastor Frankie Kuncoro juga ya, dan Kamis depan kembali dengan Pak Samuel Gunawan. Saya percaya kita semuanya pasti akan diberkati ya. Lewat doa malam ini kita dikuatkan ya, kita diteguhkan, bahkan lewat setiap firman pasti kita semuanya diberkati. Dan minggu besok saya akan kembali melayani sepanjang hari. Ada Bapak Jeffrey S. Chandra melayani kita juga pagi jam 10 dan jam 12 di Tunjungan Plaza, dan sore jam 4 dan jam 6 di Pakuwon Mall. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita mau bersama-sama baca dengan suara yang keras di dalam Matius 26. Hari ini kita mau baca di ayatnya yang ke-69. Saya membaca ada beberapa yang WA saya bilang gini, Pastor, kok Tuhan Yesus itu bisa ditangkap tanpa ada dakwaan apapun dari pemerintah. Nah, kita akan belajar itu besok pagi ya. Jadi sabar, kita akan bersama-sama nanti merenungkan firman Tuhan itu satu-satu ya. Semuanya pasti dijelaskan sama Alkitab, karena Alkitab kita itu kitab yang paling komplit Bapak Ibu ya. Nggak ada yang disisakan, nggak ada yang dilewatkan. Semuanya sangat luar biasa ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Setelah Yesus ditangkap, setelah Yesus dipukuli oleh mahkamah agama, kita melihat apa yang terjadi. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Dikatakan apa? Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam itu berkokok, apa? Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Hari ini kita mau membahas satu firman Tuhan. Saya beri judul belajar dari penyangkalan Petrus. Bapak Ibu Saudara, penyangkalan Petrus merupakan salah satu hal yang paling terkenal kalau saya boleh sebut ya di dalam perbuatan-perbuatan Petrus. Bahkan kalau kita ini belajar tentang Petrus, mungkin pertama kali yang kita dengar waktu kita dengar kata Petrus adalah penyangkalan 3 kali. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan kegagalan terbesar di dalam kehidupannya. Kegagalan terbesar dalam kehidupan Petrus bukan pada saat dia mencari ikan dan tidak menemukan, tetapi kegagalannya adalah saat dia diberikan kesempatan untuk disalibkan bersama dengan Yesus, tetapi dia malah menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan menurut saya dia nggak akan disalibkan seperti Yesus, tetapi setidaknya dia akan dipukul, mungkin dia akan juga ikut dicambuk, tetapi nggak sampai dibunuh. Kenapa? Karena yang dibunuh hanya Yesus. Bahkan kalau kita lihat salah satu murid yang lain namanya Yohanes, dia berada di bawah kaki salib Yesus. Dia pun juga nggak diapa-apain. Ya, jadi menurut saya Petrus ini cuma khawatir berlebihan. Dan dia parno Bapak Ibu. Tulis di live chat, jangan parno. Ya, jadi kalau kita ini kadang-kadang kalau terlalu parno, maka keputusan-keputusan kita itu jadi salah.
Petrus itu buat keputusan yang salah. Ya, Petrus itu semestinya ya dia nggak akan kok disalib bersama dengan Yesus. Paling dia cuma diminta untuk bersaksi, paling dia diminta untuk menemani Yesus memikul salibnya Yesus. Tetapi karena dia panik duluan, karena dia parno, dia menyangkali Yesus 3 kali. Ya kita harus belajar dari kesalahan dia. Kenapa? Karena kita ini nggak ada satu pun orang yang bebas dari kesalahan. Karena itu Bapak Ibu, saya itu kalau selalu setiap kali saya ada orang yang bilang dan nasihatin saya selalu minta maaf dulu. Kenapa? Karena saya rasa kita nggak ada yang sempurna. Ya mungkin kita merasa kita benar, tetapi mungkin bagi orang itu salah. Ya udah, ya nggak ada salahnya kita minta maaf. Nggak ada salahnya kita itu ya mohon maaf dulu, ya kan. Oh Pak, Bu, mohon maaf. Ya kan mungkin kata-kata saya kurang tepat. Ya coba kita cari solusi. Nah kadang-kadang ada orang itu yang kalau udah salah ya cuma bisa membenarkan diri. Nah menurut saya ya memang kadang-kadang ya kita kepingin banget benarin diri. Oh saya nggak kayak gitu kok, saya nggak ngelakuin itu. Seperti Petrus di sini dia mau membenarkan diri meskipun pembenaran dirinya dia itu palsu. Tetapi seringkali kita kayak gitu. Ya karena itu kita belajar hari ini dari kesalahannya Petrus. Kenapa kok dia bisa menyangkali dan apa yang kita harus waspadai supaya kita tidak mengalami kesalahan yang sama. Nah Bapak Ibu Saudara dikatakan di ayatnya yang ke-69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Kau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Artinya perempuan ini udah jelas tahu. Ini bukan mengira-ngira. Dikatakan engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus. Yaitu dia hanya berkata mungkin dia pernah lihat Petrus karena saya yakin Petrus ini yang paling banyak bicara saudara dari antara semua muridnya. Tetapi dikatakan apa? Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Bayangin, yang bicara itu hanya satu hamba perempuan, tapi dia menyangkalnya di depan semua orang. Dikatakan aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Bapak Ibu Saudara ini hal yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Yang pertama kalau kita mau belajar dari penyangkalan Petrus adalah yang pertama. Jangan sampai kita menyangkal Yesus. Sama-sama tulis di live chat. Jangan sampai kita menyangkal Yesus. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Ya, apalagi menyangkal Yesus di depan semua orang. Ini menurut saya satu hal yang perlu kita perhatikan karena tanpa kita sadari kadang-kadang kita melakukan ini. Sehari-hari. Nah saya pernah dengar ada satu orang nyanyi lagu itu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, kan mestinya lagunya kayak gitu. Tetapi dia pernah satu kali nyanyi Yesus itulah salah satunya. Semua orang bingung. Kenapa kamu bilang Yesus itu salah satunya? Dia bilang bahwa iya saya sungkan sama yang lain. Saya mau menghargai agama-agama yang lain. Saya mau katakan kepada saudara. Kita bisa menghargai agama lain tanpa kita harus menyangkal Tuhan Yesus. Saudara kita bisa menghargai kepercayaan orang lain tanpa kita itu merendahkan Tuhan yang kita sembah atau kita menutupi agama kita atau kita menutupi kepercayaan kita. Saya tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya yang bisa kita andalkan. Saya percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan ke surga. Saudara saya itu kalau bertemu dengan orang yang bukan Kristen, saya gak pernah ngutukin. Kalau saya bertemu dengan orang yang non-Kristen, saya gak pernah bilang mereka terkutuk. Saya gak pernah bilang mereka masuk neraka. Saya gak pernah bilang mereka orang sesat. Saya gak pernah mengolok mereka atau merendahkan mereka. Nah tapi saat saya bertemu dengan orang-orang yang bukan Kristen, saya selalu menghargai, saya selalu bicara dengan mereka tentang hal-hal yang mereka suka, tentang hobi mereka. Saya gak akan ngomong agama, tapi kalau mereka mulai bicara tentang agama, saya tetap memegang pendirian teguh. Saya tetap bilang, oke, semua agama itu baik. Tetapi juru selamat satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu saya rasa itulah yang bisa kita praktekin hari ini. Jangan sampai di depan orang lain kita tidak mengakui Yesus. Jangan sampai di depan orang lain kita tidak berani mengutarakan kepercayaan dan iman kita. Nah itu yang menurut saya kurang tepat ya Bapak Ibu. Saat kita mungkin gak enak sama orang lalu kita bilang ya saya ya ke gereja sekali-sekali. Padahal kita sungguh-sungguh. Kita gak boleh malu dengan Yesus. Kita gak boleh malu untuk mengakui Yesus di depan semua orang. Firman Tuhan berkata kalau kamu mengakui aku di depan orang, maka apa yang terjadi? Aku akan akui kamu di depan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita harus mengakui Yesus dimanapun kita berada. Tulis di live chat mengakui Yesus. Bapak Ibu ada orang yang mengakui Yesus dengan cara apa? Pakai salib. Wah itu bagus. Ya ada yang pakai salib. Ya, tetapi ada yang bilang sama saya, Pastor ada orang yang pakai salib.
Tapi kok kelakuannya nggak benar. Ingat salibnya ada 3. Yesus yang di tengah, penjahat 2 di sebelahnya Bapak Ibu ya kan. Mungkin yang mereka pakai itu salibnya penjahatnya bukan salibnya Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, ya kita nggak boleh malu untuk mengakui Yesus. Saya sangat suka sekali dengan pemeran Passion of the Christ. Dia seorang Jim Caviezel namanya. Dia seorang yang sangat terkenal di Hollywood. Tetapi pada saat dia ditawari yang namanya peran dari Yesus, dia sudah tahu bahwa dia akan kehilangan peran-peran yang lainnya dan dia nggak akan seterkenal yang lainnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia berani mengambil itu. Kenapa? Dia mengakui siapa Yesus. Dia benar-benar mengakui imannya di depan semua orang. Apa yang terjadi? Memang kenyataannya dia nggak selaku zaman dulu Bapak Ibu. Padahal zaman itu wah dia rising star ya. Dia merupakan seorang artis Hollywood yang wah bakal jadi terkenal besar dan kaya. Tetapi kenyataannya sekarang dia dikucilkan. Ya nggak dianggap. Kenapa? Karena dia mengaku Yesus. Tetapi dia nggak masalah. Dia mengatakan di salah satu interview. Dia berkata bahwa saya akan tetap mengakui Yesus. Saya boleh kehilangan segalanya. Tetapi dia mengatakan ayat itu. Siapa yang mengakui aku di depan manusia, dia akan diakui, aku akan akui dia di depan Bapa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita di tempat kerja, kita berada di kuliah kita berada di toko kita. Jangan kita malu untuk mengakui Yesus. Saya bangga sekali dengan seorang yang sangat membantu gereja kita di awal-awal Bapak Ibu dengan membantu kita ya kalau dia selalu bantu kalau belum bisa bayar nggak apa-apa mundur dulu ya Ibu Nonis namanya yang punya Sinar Bahagia. Itu salah satu toko kamera di Surabaya ya. Ini bukan di endorse benar-benar Saudara ya. Dia kalau ketemu sama customer gitu ya, ngobrol sama customer. Ada customer, saya pernah di sana, saya saksi sendiri. Ketemu customer, tiba-tiba customer-nya bukan Kristen, kelihatan. Tetapi dia berani mengucapkan tentang Yesus. Dia berani membicarakan tentang Yesus. Bahkan kepada karyawan-karyawannya dia bicara tentang Yesus. Wah, saya rasa ini sangat luar biasa. Dan ini bisa dicontoh Bapak Ibu. Ya, saya juga punya opah. Wah, dimanapun dia pergi ya, lagi makan di depot manapun ya, Pak Elia Tikno Gunawan yang sekarang GCS Sutorjo, Bapak Ibu Saudara di timur Saudara boleh ke sana. Beliau juga dimanapun beliau pergi selalu bicara tentang Yesus. Saya rasa itu yang harus kita lakukan. Kita belajar dari kesalahannya Petrus di sini. Jangan sampai kita tuh nyangkalin Yesus di depan orang. Justru kita harus mengakui Yesus, kita harus bangga dengan Yesus. Itu pendapat saya dan menurut saya satu hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu dikatakan ketika ia pergi ke pintu gerbang seorang hamba itu melihat itu dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, bayangin bukan cuma menyangkalinya tapi ditambahin dengan sumpah. Apa? Aku tidak mengenal orang itu. Wow Bapak Ibu Saudara. Ini yang namanya berdusta. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari dari kesalahan Petrus di sini adalah jangan berdusta. Sama-sama tulis di live chat, jangan berdusta. Yang pertama Bapak Ibu ayo kita jangan menyangkali Yesus. Yang kedua jangan membiasakan kita berdusta. Udah jelas Bapak Ibu dia ini menyangkali Yesus. Ditambah lagi dengan sumpah. Bayangin itu kan lebih parah Bapak Ibu ya kan. Nah ayo kita belajar ya, jangan kita tuh bersumpah. Jangan kita itu bersumpah palsu. Jangan kita tuh bohong, jangan kita tuh berdusta. Ayo Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita harus belajar. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang jangan menyangkali Yesus. Kita harus mengakui Yesus dimanapun kita berada. Yang kedua jangan membiasakan mulut kita tuh berdusta. Jangan kita tuh bersumpah palsu, jangan kita tuh bohong. Jangan kita tuh suka bohong sama istri, bohong sama suami, bohong sama orang tua. Mungkin bagi kita itu white lie gitu. Ada yang bilang gitu, oh ini cuma janji putih. Nah, sejak kapan dosa itu bukan janji putih, dosa putih. Sejak kapan yang namanya dosa itu ada putih ada hitam. Bahkan ada merah ada kuning. Gak ada, dosa ya dosa. Bapak Ibu Saudara kalau kita bohong itu mendukakan hati Tuhan. Apalagi kalau kita pakai sumpah-sumpah lalu kita bohong. Bapak Ibu ayo, kalau kita itu udah tahu kita salah, kita gak usah bohong. Kita akui aja, oke saya salah ngomong, saya emosi, saya mungkin khilaf waktu itu. Itu lebih baik. Dan kita menerima konsekuensinya, jangan kita malah bohong. Jangan malah kita berlika-liku dan akhirnya kita itu memanipulasi orang, gak boleh. Ya kita harus belajar jadi orang itu yang kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Memang kadang-kadang kalau kita jujur, kadang-kadang tidak menguntungkan kita. Memang Bapak Ibu kalau kita jujur, ya kadang-kadang itu justru merugikan kita. Ada orang yang pernah
menemukan, uang cukup banyak di stasiun di stasiun kereta, saya pernah baca tentang itu. Dia menemukan ada satu tas, dia buka isinya uangnya sangat banyak. Nah pada saat dia laporkan, eee, akhirnya ditemukan, pemiliknya dan pemiliknya cuma bilang terima kasih dan tidak memberikan apa-apa. Nah Saudara, mungkin kalau kita dengar itu, kita mungkin ya secara manusia kita bilang, "Wah mestinya gitu nggak usah dikembalikan." Ya kita bisa untung sendiri, kita itu bisa dapat rezeki lah, ngapain kita balikan ke orang itu. Mungkin kita bisa berkata, "Pak Pendeta saya kalau misalnya menemukan itu ya kita bilang aja kita itu menemukan harta karun, ya kan itu salahnya orangnya sendiri kenapa kok dia ceroboh." Mungkin secara manusia ada yang berkata bahwa buat apa? What for kita tuh jujur? Pada ujungnya ya nggak ada yang peduli sama kita. Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, mungkin manusia tidak memperhatikan, mungkin manusia nggak melihatnya, mungkin manusia tidak menghargai kejujuran kita. Tetapi saya mau beritahu Tuhan itu menghargai. Saudara meskipun mungkin kita merasa kita rugi, meskipun kita merasa kalau kita itu bohong kita bisa untung. Percayalah apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kalau saudara mendapat sesuatu karena bohong, percayalah nanti satu saat saudara akan dibohongi sehingga apa yang saudara dapat itu pasti akan hilang. Bahkan hilangnya itu berlipat-lipat. Jangan tergiur dengan kebohongan. Jangan tergiur. Petrus merasa bahwa kalau dia itu bohong, dia bisa untung. Justru apa yang terjadi? Dia malah menyesal sendiri. Dia malah akhirnya nangis sendiri. Akhirnya dia kehilangan guru yang dia kasih. Akhirnya dia menyakiti guru yang dia cintai dan kasihi. Bapak Ibu Saudara, ayo belajarlah jadi orang-orang Kristen yang tidak suka dengan kebohongan. Kita ngomong jujur apa adanya. Dan yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Yang terakhir kita bersama-sama baca di ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu daripada saat itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Bapak Ibu Saudara yang ketiga kita pelajari. Bahwa jangan mengutuk. Sama-sama tulis di live chat, jangan mengutuk. Ya Petrus bukan cuma menyangkali, bukan cuma bohong. Tetapi mengutuk. Wah ini yang namanya Petrus ini agak keterlaluan ya. Kadang-kadang kita hanya mengatakan Petrus ini menyangkali 3 kali. No, dia bukan cuma menyangkali, dia bersumpah palsu. Nah pada akhirnya dia ngutukin. Dia ngutukin siapa? Dia ngutukin orang-orang. Bahkan dia mengutuki Yesus. Ya, dia mengutuki, aku gak kenal orang itu. I don't even know who that is. Itu kan satu cara untuk merendahkan orang. Siapa sih orang itu? Aku gak kenal. Bayangin, seseorang yang setiap hari bersama dengan Yesus bisa bilang gak kenal. Bapak Ibu, Yesus disakiti kayak gitu. Tapi Yesus tetap mengampuni. Yesus tetap memakai. Hari ini mungkin saudara disakiti. Jangan ngutuk. Ya, kita belajar jadi orang yang mengampuni. Karena pengampunan itu selalu merupakan sebuah solusi yang terbaik. Dalam hal apapun. Ya, kita belajar sama-sama tentang itu. Dan Bapak Ibu kita belajar ya dalam hidup jangan suka ngutuk. Jangan suka ngutuk diri kita. Jangan suka ngutukin orang lain. Tuhan gak suka dengan itu. Ya, dan saya percaya kalau kita belajar dan kita berubah. Saya percaya ada berkat Tuhan bagi kita semua. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan yang mendengar firman ini. Biarlah kami bisa melakukan firman ini. Kami bisa mempraktekannya dalam hidup kami. Dan kami bisa menyenangkan Tuhan. Pakai hamba-Mu terus, pakai setiap jemaat-Mu terus. Untuk kami bisa mengakui Yesus dimanapun kami berada. Untuk kami berkata jujur. Untuk hidup kami benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati sama-sama kita mau katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Puji Tuhan. Senang sekali bisa melayani Bapak Ibu di ibadah doa pagi ini. Nanti malam jangan lupa doa malam ya. Ayo saya undang jemaat doa pagi ikutan ya. Nanti malam di ibadah doa malam jam 7 di Pakuwon Mall dan di online juga bagi di luar kota. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. God bless you. Haleluya. Amin.